Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian mempersiapkan alat tulis untuk mencatat apa saja yang perlu kalian tulis. Karena di akhir pembelajaran akan ada post-test yang sudah saya lampirkan bersama dengan absen di Google Form. Untuk kelas 11 semester genap ini, saya akan menjelaskan materi tentang wirausaha kerajinan bahan limbah bangun ruang. Adapun materi ini mempunyai 4 sub-materi yang akan nanti saya terangkan semua satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kemudian ada sistem produksi usaha kerajinan. Ketiga yaitu perhitungan titik impas atau disebut dengan break-even point. Dan yang terakhir itu adalah strategi promosi produk hasil usaha kerajinan. Materi yang akan saya bahas hari ini yaitu adalah tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tetapi sebelum saya membahas perencanaan usahanya, saya akan membahas tentang bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Apa itu limbah yang berbentuk bangun ruang itu? Limbah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama yang berdasarkan wujud, kedua yaitu berdasarkan sumber, dan yang terakhir itu berdasarkan senyawa. Yang berdasarkan wujud itu dibagi 3, yaitu wujud berupa gas, kemudian cair, dan juga padat. Sedangkan yang berdasarkan sumber itu terbagi 4, yaitu limbah yang berasal dari pertanian, kemudian limbah yang berasal dari industri, pertambangan, dan domestik. Domestik itu bisa juga disebut dengan limbah yang berasal dari perumahan-perumahan. Dan yang ketiga itu adalah berdasarkan senyawa, dibagi 2, yaitu senyawa dari organik dan anorganik. Limbah berbentuk bangun ruang. Limbah bangun ruang itu adalah limbah yang berbentuk bangun berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri. Contoh misalnya limbah yang berasal dari botol, kaleng, ataupun kayu. Ide dan peluang usaha kerajinan. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dari analisa usaha. Pertama, kita harus mempertimbangkan faktor keuntungan, kemudian faktor penguasaan teknis, kemudian pemasaran, faktor bahan baku, tenaga kerja, modal, risiko, persaingan, fasilitas dan kemudahan, dan yang terakhir yaitu adalah faktor manajemen. Tugas yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan yaitu pertama, jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Kemudian jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa keuntungan. Yang ketiga yaitu jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. Kemudian jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Yang kelima yaitu jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. Kemudian selanjutnya yaitu jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu adalah jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses, atau yang kedua apa saja yang akan mengancam perusahaan, dan yang terakhir adalah adakah kekuatan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Pembelajaran untuk hari ini berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan post test yang ada di absen di Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.